Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Dian Malapi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 26 Kota Singkawang, akan melaksanakan kegiatan prasupervisi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Siswanto, di mana nantinya Bapak Siswanto ini akan menjadi objek pada pengamatan saya. Silakan Pak Sis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Siswanto, guru SDN 26 Singkawang. Pada hari ini saya akan di-coaching oleh Ibu Dian Malapi pada tugas modul 2.3 coaching di calon guru penggerak tahun 2024. Terima kasih. Oke, baiklah, kita langsung saja ke kegiatan prasupervisi saya. Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Ya Pak ya. Jadi Pak Sis, pada kegiatan kita kali ini kita akan melaksanakan kegiatan prasupervisi, di mana tujuannya itu agar nanti ketika saya melakukan pengamatan atau observasi pada kegiatan pembelajaran Bapak di kelas, Bapak bisa menjadi lebih siap dan lebih percaya diri akan berbagai hal yang akan kita bahas sesudah ini ya Pak ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian Pak Sis, nanti saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan Bu. Oke, pertanyaan yang pertama ini terkait kegiatan pembelajaran yang akan disupervisi nanti. Apa tujuannya Pak? Sebelum ini saya akan sedikit menjelaskan Bu ya. Kami akan mengambil pembelajaran adalah rangkaian listrik sederhana. Adapun tujuan pembelajaran di sini, peserta didik mampu memahami konsep dasar rangkaian listrik sederhana dan mampu merancang serta menjelaskan fungsi komponen-komponennya Bu. Oke, jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat memahami konsep sederhana tentang rangkaian listrik ya Pak ya. Betul Bu. Oke, selanjutnya Pak, area pengembangan apa yang hendak dicapai sama Pak Sis untuk peserta didik Bapak nanti? Untuk area pengembangan ke peserta didiknya, yang pertama saya lebih mengembangkan keterampilan berpikir kritis ya Bu ya. Kemudian mereka mampu bereksperimen dengan baik tentang rangkaian-rangkaian listrik itu. Berikutnya yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran melalui demonstrasi. Iya. Jadi nanti pengembangannya itu peserta didik mampu bernalar kritis ya Pak ya, berpikir kritis dengan kegiatan-kegiatan demonstrasi. Berarti nanti mereka masing-masing merangkai itu ya listrik sederhana ya Pak ya. Oke. Nah, untuk kegiatannya nanti itu Bapak menggunakan model pembelajaran apa Pak? Kita menggunakan program Deep Learning ya, PBL ya. Dengan dengan urutan-urutannya gitu, sesuaikan lah pokoknya itu dari pembelajaran praktik tadi kita menggunakan model pembelajaran PBL. Iya. Nah, untuk strateginya sendiri bagaimana itu Pak? Strategi pembelajarannya? Di sini nanti anak-anak saya ya Bu ya, saya dan peserta didik saya sudah menyiapkan berbagai macam jenis rangkaian listrik. Kemudian alat peraganya sudah kita siapkan juga berupa baterai, kabel, lampu dan saklarnya Bu, untuk menunjukkan cara kerja rangkaian listrik sederhana tersebut. Iya. Berikutnya saya pasti akan memberikan kesempatan ya Bu ya, memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk membuat rangkaian listrik tersebut sehingga mereka mampu memahami. Iya. Nah, kemudian mereka membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi nanti kegiatannya itu strateginya peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil ya Pak ya. Betul, iya. Untuk mendemonstrasikan merangkai listrik sederhana itu tadi ya. Oke Pak. Nah, untuk penilaiannya nih Pak bagaimana? Kalau kami di sini, saya lah Bu, untuk di kelas saya khususnya, kami memberikan penilaian melalui penilaian rubrik, kemudian penilaian sikap, kemudian lembar evaluasi mandiri. Oke. Rubriknya itu berarti penilaian kelompok ya Pak ya. Itu dilaksanakannya bagaimana Pak penilaiannya itu pada saat
apakah pada saat kegiatan berlangsung? Kegiatan berlangsung nih, saat kami melakukannya di saat mereka demonstrasi, kita melakukan penilaian sambil observasi di langsung situ, ya Pak ya? observasi langsung di situ ada penilaian sikapnya, kita nilainya penilaian positif Iya. ada di situ. Nilai sikap berarti keaktifan peserta Iya, didik nanti betul. ya Pak ya Betul dalam sekali, Bu. kelompoknya. Iya. Oke. Yang terakhir nih Pak Sis, sasaran kelasnya itu di kelas berapa Pak? Saya kan mengampu ini kan kelas 6 ya Bu ya. Kelas 6, oke. 6 ya. Ya. Untuk kegiatan supervisinya rencananya mau di hari tanggal berapa dan jam berapa Pak? Nah gini Bu, kebetulan hari Kamis ini ya Bu, tanggal 17 ya Bu ya, kalau bisa dan Ya. kalau boleh nanti tanggal 17. Tanggal 17 Iya. di jam keberapa Pak? Jam pertama Bu. Berarti jam 7 ya kita mulai ya Pak Iya, ya. baik. Oke, 2 jam pelajaran ya Pak ya. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya cukup itu saja ya Pak ya. Saya hanya ingin tahu arah kegiatan yang akan Bapak laksanakan pada pembelajaran nanti. Karena itulah yang akan saya amati berkaitan dengan hal-hal yang tadi barusan saya tanyakan ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sis. Sampai ketemu di hari Kamis nanti. Iya. Semoga sukses. Sampai ketemu Bu. Iya Bu. Baik, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Di sini diharapkan kalian mampu menganalisis konsep-konsep yang ada pada rangkaian listrik tersebut. Bisa kalian sebutkan nama-namanya dan bisa kalian sebutkan macam-macam jenis rangkaiannya, ya. Baik, yang kedua adalah setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menentukan minimal 4 dari 5 komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Apa namanya? Baterai. Baterai dipergunakan untuk menyimpan arus listrik. Kemudian yang kedua, yang kuning ini apa namanya? Papan rangkaian listrik. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kidalia, ya, semuanya. Oke, silakan aja. Kamu sebutkan nama-nama rangkaian listrik tersebut satu persatu. Rumah baterai, kemudian ini apa namanya? Kabel listrik, ya. Lampu, ini namanya apa nih? Ini. Ya, papan rangkaiannya bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, ya. Terima kasih. Pada hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam Ibu. Ibu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, saya alhamdulillah. Ibu apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat dan semangat nih Pak Sis. Baik, jadi begini Pak Sis, di kegiatan pasca observasi ini, tujuan saya itu ingin mengajak Pak Sis untuk berbincang-bincang terkait tentang pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin di kelas 6 ya Pak Iya ya. Bu. Iya. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa catatan kecil yang sudah saya catat pada saat kemarin. Terdapat beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh ya Pak ya? Iya Bu, silakan Bu. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin. Alhamdulillah ya Bu ya, kemarin saya merasa lega dan puas Bu. Dan hasilnya ya Pak Iya. ya sudah selesai. Baik, bisa Bapak ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin Pak? Dan
dalam proses pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan adalah mereka mampu merangkai rangkaian sederhana Bu ya, dengan berbagai macam pembelajaran baik melalui metode diferensiasi proses, kontennya dan proyeknya sudah kita lakukan. Jadi kemarin pembelajaran berdiferensiasinya sudah tercapai ya Pak ya, tujuan pembelajarannya. Dari kegiatan pembelajaran kemarin, adakah Pak hambatan yang dihadapi? Nah, ada ya Bu ya, kalau namanya hambatan itu di tiap pembelajaran mungkin ada aja. Cuma kemarin saya melihat yang lebih menonjol itu adalah satu orang peserta didik saya Bu nampak tidak aktif dalam pembelajaran. Ada yang tidak aktif Iya. ya Pak ya, satu orang? Iya Bu. Begitu. Nah, menurut Pak itu hambatan itu terjadi karena apa Pak? Peserta didik tersebut memang Bu ya dalam pergaulan sehari-harinya pendiam gitu dia. Jadi apapun pembelajarannya, apapun metodenya memang dia tampak seperti tidak aktif gitu. Memang dasar anaknya seperti itu. Adakah solusi yang akan Pak Sis lakukan untuk apa? Untuk meminimalisir hambatan tersebut? Nah, yang akan saya lakukan pertama-tama mungkin pendekatan emosional lah Bu ya, pendekatan individual pada peserta didik tersebut. Ya. Jadi mungkin memanggil peserta didik Iya. tersebut ya Pak ya, untuk menanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya Iya. Pak ya. Oke, Pak, dari solusi tersebut kira-kira itu kapan Bapak mau mulai action atau melakukannya? Lebih baiknya sih mulai besok ya Bu ya, sudah kita lakukan itu. Secepatnya lah Iya, ya Pak ya. secepatnya. Baik, luar biasa Pak Sis, dari apa yang saya catat pada saat kegiatan PPT, kemudian pada saat saya melakukan observasi di pembelajaran Bapak kemarin ya. Iya. Kemudian dari situ saya dapat amati semuanya sudah tampak ada Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran Bapak, kemudian pada saat Bapak melaksanakan kegiatan intinya menggunakan strategi pembelajaran pada model pembelajaran yang Bapak pilih, Iya. itu sudah sesuai. Meskipun ada hambatan ya Pak ya, tapi Bapak dapat mengatasi hambatan tersebut dengan menyampaikan solusinya dengan baik. Jadi semua pembelajaran yang kemarin saya amati itu sudah berjalan sesuai sintaks-sintaksnya Pak. Selanjutnya Pak Sis, untuk rencananya ke depan yang tadi Bapak sampaikan ke saya, semoga dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin ya Pak ya, sehingga nanti peserta didik bisa mendapatkan pembelajaran yang bersifat pada murid, pada mereka. Mungkin cukup itu saja pertanyaan dari saya ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah membersamai saya mulai dari kegiatan supervisi, observasinya, dan pada hari ini pasca observasi. Terima kasih Bu. Demikianlah video aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.